Qala al-imam al-alim al-allamah al-imam al-haramain rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi al-imam al-Juwaini wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'iri salihin fid daraini amin ila an qal anwa'ul hukmi wal ahkamu sab'atun al wajibu wal mandubu wal mubahu wal mahdhuru wal makruhu was sahihu wal batilu. Ini pembahasan kita malam hari ini. Jadi beliau mengatakan bagian-bagian hukum. Apa itu hukum? Hukum itu secara lughatan, secara bahasa, ahkamahu atqanahu. Hukum, jadi ahkama fulanun amalahu. Oh, wong ini telaten nian begawi. Kalau muat sesuatu telaten, itu ahkam. Ahkamahu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mensifati ayat-ayat Al-Qur'an dengan muhkam. Muhkamat kata Allah. Allah yang menurunkan ayat muhkamat. Apa arti muhkamat? Paten ayat ini, rapi, bagus. Dan itu yang disukai oleh Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, kamu itu kalau begawi jangan nanggung-nanggung. Yang serius nian. Ente dikasih sama Allah arahnya ke bidang ini, atkin kata Nabi. Ya? Karena Allah itu mensukai seorang hamba yang kalau begawe serius, bagus hasilnya, jangan setengah-setengah. Itu arti hukum secara lughatan, secara bahasa. Jadi rapi. Adapun secara istilah, karena kita sekarang pembahasannya ilmu usulul fiqih, berarti yang dibahas menurut ulama usulul fiqih, istilah. Istilah itu beda-beda. Kadang hukum makna istilah ulama fiqih beda, menurut ulama usul fiqih beda. Bisa juga nanti menurut ulama, misalkan ulama tib, ilmu kedokteran, hukum beda lagi pengertiannya. Jadi setiap bidang itu beda dalam pemahaman mereka, pengertian mereka dari satu makna atau satu lafaz. Yang kita bahas malam ini hukum. Adapun dari segi istilah, maka ulama mengatakan hukum itu adalah al-khitab, khitabullah. Khitabullah. Khitab itu ucapan yang diajak bicara itu ada. Khitabullah. Tidak disebutkan atau tidak disifati omongan itu khitab kecuali yang diajak bicara ada. Jadi begini, apa bedanya khitab sama kalam? Bedanya khitab sama kalam. Kalau kalam itu tidak mesti khitab, tapi kalau khitab mesti kalam. Kita ulangi. Apa bedanya kalam dengan khitab? Kalau di bahasa Indonesia jangan kita memahami bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, itu salah. Karena bahasa Indonesia itu sempit, sedikit, tidak cukup untuk menerangkan bahasa Arab. Kalau di bahasa Indonesia kan ya khitab sama kalam sama, ucapan, omongan. Tapi beda kalau di Arab. Kalau kalam tidak mesti khitab, tapi kalau khitab mestikah kalam. Kalam itu orang berbicara, baik di hadapannya atau ucapannya tadi tertuju ke satu orang atau tidak tertuju. Wong ngomong bena, kalam. Wong gila ngoceh dewean, kalam. Secara bahasa ya, secara bahasa, bukan. Makanya kalam secara ilmu nahu istilah beda lagi, lain dasar dibahas. Tapi khitab tidak. Khitab itu pasti ada yang diajak bicara. Pasti ada yang diajak bicara. Itu khitab. Nah, jadi setiap khitab pasti kalam. Allah mengatakan aqimus shalah, dirikanlah salat
itu kan perintah, khitab. Ada yang diajak bicara, siapa? Kita. Walaupun pada saat itu dan kapan itu tidak ada waktunya, karena Allah berbicara tidak pakai waktu, tidak ada mulai, tidak ada selesai, kita belum ada. Tapi itu udah khitab. Jadi yang diajak bicara ada, atau ucapan tersebut tertuju ke ada yang diajak bicara. Khitab pasti kalam, kalam belum tentu khitab. Jadi hukum adalah khitab, satu ucapan, yang mana ucapan tadi ada yang diajak bicara. Al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin, yang mana khitab tadi berkaitan dengan af'al, perbuatan orang-orang mukallaf. Nah, jadi yang diajak bicara oleh Allah itu mukallafin. Yang diajak bicara oleh Allah adalah mukallafin. Makanya kan, oh dia ni tak kena hukum. Kenapa? Gila. Arti tak kena hukum, artinya apa? Tidak kena khitabullah. Dia tidak kena khitabullah. Dengan bukti, kalau kelakuannya tadi mengganggu orang lain, maka walinya wajib mengganti. Orang gila misalkan masuk rumah, mecah ke kaca, mecah ke gelas, itu kita punya hak untuk menuntut walinya, keluarganya. Orang gilanya tidak kena tuntut. Kenapa? Tidak kena hukum. Berarti hukum di situ kalau kita ngerti maksudnya, bukan tidak ada sanksi dari apa yang dilakukan oleh orang gila itu, bukan. Tapi orang gila itu tidak kena khitabullah, sehingga yang dia lakukan bukan wajib, bukan haram, bukan sunnah, bukan makruh, bukan mubah. Apa? Tidak kata apa-apa, karena tidak kena hukum. Tidak kena hukum itu. Jadi hukum itu, ini kan al-anwa'ul hukum, bagian-bagian hukum. Apa itu hukum? Hukum itu adalah khitabullah, ucapan Allah, yang mana ucapan Allah ini berkaitan dengan fi'lul mukallaf, dengan perbuatan seorang mukallaf. Itu arti hukum. Yang mana nanti akan dibagi hukum itu. Kita sebutkan sekarang pembagian hukum. Wal ahkam sab'atun, hukum itu ada 7. Al wajib, yang pertama wajib, penjelasannya bakal disebutkan nanti oleh beliau sendiri. Wal mandub, yang kedua mandub. Wal mubah, wal mahdzur, mahdzur itu haram. Wal makruh, was sahih, sahih itu sah. Wal batil, batil itu tidak sah. Batil itu bukan kebatilan, bukan nama lain dari mungkar. Oh ini batil, artinya ini mungkar, bukan. Batil di situ artinya fasid, tidak sah. Oh salat inti batil, artinya salat inti ma yasih, ma tasih, tidak sah salat inti. Begitu, itu arti batil. Fal wajib, maka sekarang disebutkan pertama kali wajib. Wajib itu secara bahasa lughatan artinya adalah penetapan sesuatu. Itu wajib. Kita pakai bahasa itu. Wah, ini malam ni wajib misalkan pergi madrasah. Kata yang mewajibkan. Siapa yang mewajibkan? Tidak ada hak orang untuk mewajibkan orang lain dari istilah yang bakal kita baca. Tak. Secara bahasa wajib itu untuk apa? Untuk menetapkan atau melazimkan sesuatu. Kita melazimkan diri kita untuk baca Al-Quran sehari sejuz. Wajib aku baca Quran sehari sejuz. Artinya aku melazimkan diriku. Itu arti wajib. Wajib aku hadir malam hari ini. Aku melazimkan diriku untuk hadir. Wajib aku bersedekah, aku melazimkan diriku untuk bersedekah. Itu arti wajib. Jadi melazimkan diri kita dengan satu hal, itu artinya wajib. Adapun wajib secara istilah ulama ahlu usulul fiqih, artinya ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Artinya wajib itu adalah yang diberi pahala orang yang melakukannya
dan diberi siksaan sanksi orang yang meninggalkan perbuatan tersebut. Allah mewajibkan kita untuk sholat, berarti artinya yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat dosa. Itu arti wajib. Jadi Allah mewajibkan kita untuk sholat. Berarti mafhumnya kalau kita sholat dapat pahala, kalau kita tidak sholat kita dapat dosa. Walaupun ulama akidah, di sini masuk ulamaul kalam, ulama akidah, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan yang meninggalkan dapat dosa itu tidak mesti terjadi, karena semuanya kembali kepada keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi mengatakan, kata Nabi, kalau kau melakukan amal baik dapat pahala, tapi kalau kau melanggar maka urusan Allah. Fahukmuhu 'ala Allah. Bisa Allah siksa, bisa Allah masuk ke neraka, boleh juga Allah untuk memaafkannya. Ini kalau kita pelajari ilmu akidah lebih mendalam, ada pembahasan namanya khulful wa'di wal wa'id. Ingkar janji baik dan ingkar janji atau ingkar ancaman. Wa'ad itu janji baik. Makanya Allah menjanjikan kita dengan surga, wa'adana rabbuna bil jannah. Tapi wa'id itu janji ancaman. Yang tidak melakukan ini masuk neraka, itu namanya wa'id. Beda bahasa Arabnya. Ini sama-sama janji, cuman yang satu janjinya baik, yang satu janjinya ancaman. Ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bila khilaf, tidak ada khilaf, tidak boleh khulful wa'di. Ingkar janji baik itu tidak boleh, karena janji baik, orang saja yang suka ingkar janji baik itu tidak baik, bukan akhlak yang terpuji. Dia janji baik tapi tidak pernah ditepati, itu kan bukan akhlak yang terpuji, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika Allah menjanjikan hambanya yang taat masuk surga, pasti masuk surga, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil mempunyai sifat yang tidak baik. Apa sifat yang tidak baik? Ingkar janji baik, iming-imingan. Allah yang sholat masuk surga, yang zakat aku kasih pahala begini-begini, itu pasti semua dilakukan oleh Allah. Nah, yang khilaf sekarang khulful wa'id. Boleh tidak Allah mengingkari ancamannya? Ulama mengatakan boleh. Jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah itu boleh Allah lakukan. Jadi Allah ngancam, yang tak sholat masuk neraka ini, yang ini masuk neraka ini. Nanti prakteknya di akhirat Allah maafkan semua. Itu kan gambarannya ingkar. Boleh. Kenapa? Karena manusia saja yang mempunyai sifat tersebut akan terpuji. Wong yang lagi marah ngancam, oh jingoklah kau, kalau kau kena di tangan aku ini. Betul, besok tadi orang itu ketangkep sama dia, akhirnya dimaafkan sama dia. Itu orang yang terpuji. Al-afu indal maqdirah. Orang yang bisa memaafkan ketika dia mampu untuk membalas, itu akhlak yang terpuji. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia saja terpuji dengan sifat tersebut, Allah pasti memiliki sifat tersebut. Jadi ulama ahlu sunnah wal jamaah, jumhur kebanyakan mengatakan boleh Allah mengingkari ancamannya. Cuman kata ulama, satu tetap harus diazab. Jadi umpama orang yang meninggalkan sholat, semuanya sama Allah dimaafkan, tapi si kok harus diazab. Untuk apa? Untuk menerapkan hukum orang yang meninggalkan sholat. Oh, alangkah banyaknya, tidak mustahil. Jadi jangan kita ukur maafnya Allah itu dengan logika kita, dengan otak kita. Allah itu bisa memaafkan tanpa bisa kita pikirkan, karena semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat wajib, hukum wajib adalah ma yuthabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kalau dia lakukan dia dapat pahala, kalau dia tinggalkan dia dapat sanksi, hukuman dari Allah, walaupun hukuman tadi hukumnya tidak pasti, bisa Allah maafkan, bisa tidak Allah maafkan. Kemudian wal mandub,
Mandub, apa itu mandub? Mandub itu nadaba, dari mandub masdar dari an-nadbu, masdarun min nadaba, fi'il madinya nadaba, mengajak. Antad'uwa ghairaka ila amrin, kita mengajak orang lain ke satu hal, itu namanya nadaba. Nadabana fulan ila majlis ta'lim, aku diajak oleh fulan ke majlis ta'lim, nadaba. Makanya perintah yang beda yang ngajak. Kalau yang ngajak Nabi, jadi hukumnya lain, dapat pahala. Kalau yang ngajak orang lain belum tentu dapat pahala, kan itu. Kenapa diartikan yang diajak oleh Nabi itu diartikan mandub? Ya, karena Nabi mengajak. Nabi ngajak kita untuk amal baik, Nabi ngajak kita untuk pakai siwak, itu mandub. Perkara yang kita diajak oleh Nabi, itu arti nadabah. Jadi mengajak orang lain ke satu hal, itu artinya nadabah. Makanya yang diajak oleh Nabi itu mandub, tidak diwajibkan, sifatnya cuma mengajak. Ayo kita beramal, ayo kita bersedekah, ayo kita hadir majlis taklim, ayo kita baca Al-Quran. Itu mandub, perkara-perkara cuman kita diajak, tidak wajib. Artinya kalau kita melakukannya kita dapat pahala, kalau tidak melakukannya kita tidak dapat dosa. Kita tinggalkan mandub, tidak dapat dosa. Tapi kalau kita tinggalkan bukan karena meremehkan mandubnya. Sekali lagi, banyak orang itu kadang, ini sunnah juga, ini mandub itu kata lain dari sunnah. Mandub itu kata lain dari sunnah. Banyak orang alasan, ini sunnah juga. Siwak sunnah juga. Nak ngelemakkan diri dia, akhirnya dia ngeremehkan sunnah Nabi besar Muhammad SAW. Sudahlah, kalau memang kita lagi malas untuk ngamalkan sunnah, aku lagi lesu, itu sungkan lagi, sungkan lagi. Lupa pakai siwak ketinggalan di rumah. Tidak usah, siwak kata sunnah juga, hati-hati. Itu nanti dimarahi sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mandub betul memang ketika kita tidak melakukan hal-hal yang sunnah, kita tidak dapat dosa. Tapi kalau tidak ada unsur rasa menghina atau meremehkan sunnah tersebut, kalau ada embel-embel sambil meremehkan sunnah tersebut, na'udzubillah, dapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang ngajak tadi bukan sembarangan orang, yang ngajak kita untuk melakukan hal tersebut adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mandub apa? Ma yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarki. Kalau kita lakukan kita dapat pahala, kalau tidak kita lakukan kita tidak dapat dosa. Wal mubah, apa itu mubah? Ma la yuthabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Yang tidak didapatkan pahala ketika kita melakukannya, dan ketika kita meninggalkannya juga tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Itu sama nak inti lakukan, nak inti tidak lakukan, tidak dapat dosa, tidak dapat pahala. Itu mubah. Dan mubah itu mesti ada dalilnya. Jadi begini, ini jujur baru kita pahami kemarin pas Syekh Muhammad Amin Singgiti, guru usul kita, datang ke Indonesia. Sempat Al-Faqir baca lagi sama beliau Muqaddimah Warakat ini. Jadi kata beliau, mubah itu hal-hal yang Allah dan Nabi sebutkan bahwasannya inti ketika melakukannya tidak dapat pahala, tidak dapat dosa. Atau begini, boleh inti lakukan, boleh inti tidak lakukan, itu mubah. Boleh inti lakukan, boleh inti tidak lakukan, itu mubah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memberi kita pilihan, kita mau tidur atau tidak mau tidur. Boleh kita tidur, boleh tidak tidur. Allah Subhanahu wa taala memberi pilihan, boleh kita makan, boleh kita tidak makan. Itu namanya mubah. Tapi satu pekerjaan yang tidak ada dalilnya di dalam syariat, itu namanya bukan mubah. Misalkan ada satu hal, tidak ada dalil yang mewajibkan hal tersebut, tidak ada dalil yang mengharamkan hal tersebut. Apakah itu mubah? Bukan mubah. Mubah itu juga ada dalilnya. Itu mubah ada dalilnya. Makan ada dalilnya. Allah Subhanahu wa taala katakan, silakan kalian makan dari rezeki yang Allah telah turunkan.
Itu dalil mubah. Tapi satu pekerjaan, satu hal yang tidak ada dalil wajibnya, tidak ada dalil mandubnya, tidak ada dalil makruh dan haramnya, itu bukan mubah. Tapi itu diistilahkan oleh ulama usul alladzi sakata anhu asyar'u. Perkara-perkara yang syariat tidak komentar dengan perkara tersebut, diam. Beda, ini jelasnya untuk orang yang lebih detail. Ya kalau sekarang mubah gak lo itu mubah gak lo itu. Contoh, cari duit, cari rezeki, mubah. Kenapa mubah? Allah bolehkan di dalam Al-Quran. Tidak Allah wajibkan. Kalau dia tidak ada tanggungan, uang nyari duit wajib tuh bukan karena nyari duitnya, tapi karena dia ada beban, itu wajib, lain lagi. Tapi cari duit halal. Allah katakan silakan kalian jalan, famshu fi manakibiha, jalan di atas bumi ini kata Allah untuk mencari rezeki yang halal. Mubah itu Allah bolehkan. Itu kan arti mubah itu dibolehkan. Abaha yubihu ibahatan, membolehkan sesuatu. Jadi mubah itu harus ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis yang membolehkannya. Atau paling tidak ada pilihan. Kata Allah, kalau nak dilakukan silakan, tak dilakukan juga silahkan. Atau kata Nabi. Tapi sesuatu yang tidak ada dalilnya, syariat tak komentar masalah ini, maka dia tidak bisa dikatakan mubah. Namanya sakata anhu syara', perkara-perkara hal-hal yang sama syariat didiamkan. Karena syariat itu tak galau-galau dikomentari. Nabi sendiri yang mengatakan, Allah halala asya, Allah harrama asya, wa sakata an asya. Kata Nabi, Allah mengharamkan beberapa hal, Allah menghalalkan beberapa hal, dan Allah diam, tidak komentar untuk beberapa hal. Terus cak mana Ustaz kita bisa melakukan ini, bisa tahu ini yang syariat diam nih, yang syariat tidak komentar, hukumnya apa? Wajib atau itu nanti baru, itu tugas ulama yang mengkiaskannya. Oh ini syariat diam, tak bahas masalah ini. Lihat ulama nanti, oh masalah ini bab kias itu nanti persis dengan masalah ini, oh berarti haram. Oh bab itu, misalkan hal-hal yang didiamkan oleh syariat banyak. Jadi perbuatan yang haram-haram yang memabukkan sekarang itu tak disebutkan nasnya, lafadznya oleh syariat. Cuman karena sama dengan ada yang disebutkan, jadi haram. Padahal ini syariat, karena tidak mungkin semua hal dibahas oleh Allah dan Nabi, kan itu. Tidak mungkin Nabi dalam 23 tahun membahas semua perkara yang akan terjadi sampai hari kiamat, tidak mungkin. Jadi wasakata an asya. Jadi mubah itu perkara yang tidak kena dapat pahala kalau kita lakukan, tidak dapat dosa kalau kita tinggalkan, kecuali kalau pakai niat, kata ulama. Kalau pakai niat baru kita dapat pahala. Jadi yang menjadikan pahalanya niat, bukan makan. Makan mubah, lakin idza nawa bi aklihil quwa li taatillahi lahu ma qad nawa. Tapi orang yang makan niat biar taat, biar ibadahnya lebih kuat, dapat pahala. Itu jadi bisa kita niatkan kalau amal mubah kita biar dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mubah tanpa niat tidak dapat pahala dan tidak dapat dosa. Wal mahdzur, kemudian mahdzur, apa itu mahdzur? Perbuatan yang diharamkan. Ya, ma yuthabu ala tarkihi imtithalan wa yu'aqabu ala fi'lihi. Mahdzur itu yang kalau kita tinggalkan karena itu perintah Allah, kita dapat pahala. Bukan ninggalkannya kalau dia ada penyakit. Ngapa kau tak mabuk? Aku ada penyakit, tak bisa mabuk. Iya. Kalau aku mabuk sakit kamu, sakit aku kamu. Berarti kalau kau udah sakit kau minum. Itu kan itu. Jadi perbuatan yang haram itu yang kalau kita tinggalkan karena itu perintah Allah, maka kita dapat pahala. Makanya ulama mengatakan dianjurkan kita untuk setiap pagi niat, ya Allah, setiap bangun pagi niat, ya Allah aku niat menjauhi semua yang kau haramkan dan aku niat melakukan semua yang kau wajibkan. Itu dianjurkan. Biar apa? Biar kita dapat semua tuh.
Jadi dari yang haram-haram kita dapat pahala. Kita tidak berzina dapat pahala. Kita tidak mencuri dapat pahala. Kita tidak gunjingin orang dapat pahala. Kita tidak adu domba dapat pahala. Kita tidak minum khamar mabuk dapat pahala. Kita tidak tidak durhaka dengan orang tua dapat pahala. Kita jaga mata kita dapat kalau kita pahala. Dengan niat dalam pagi hari, ya Allah, aku niat meninggalkan semua yang kau haramkan dan yang Nabi-Mu haramkan. Itu semua yang haram dapat pahala kalau kita dari situ. Dan aku niat ya Allah melakukan semua yang kau wajibkan, dapat pahala niatnya dulu kalau itu. Kalau cuma niat habis sholat, habis itu waktu sholat dia tidak sholat, ya sama bohong kan itu. Akulah niat kata Ustaz cukup niat di pagi hari. Nah, kalau wajib tetap harus dilakukan. Cuman bedanya niat sama tidak niat. Orang yang sudah niat ketika dia ada uzur, misalkan uzur tadi, naudzubillah, habis umur panjang, meninggal dia, dapat pahala. Dia meninggal, tapi dia udah niat, ingin melakukan semua yang wajib, yang Allah wajibkan, maka semua kewajiban pada hari itu dia dapat pahalanya, itu bedanya. Tapi kalau yang haram-haram tadi, langsung dia dapat pahalanya. Dalam satu hari dia tidak berzina, mencuri, mabuk, memang dia tidak pernah mabuk, tidak pernah berzina, cuma dapat pahala karena dia ucapkan tadi niat, ya Allah aku niat meninggalkan semua yang kau haramkan. Karena al-mahdzur, perbuatan yang haram itu harus diniati agar apa? Agar kita dapat pahala, itu syaratnya. Dan orang yang melakukannya akan dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang melakukan yang haram. Jelas melakukan yang haram atas kemauannya sendiri. Tapi kalau misalkan kepaksa, tidak tahu, dikira dia banyu putih, minum, tidak tahu khamar arak, itu beda lagi hukumnya. Ini 4 dulu, insyaallah 3 lagi akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabb.